Shalom Bapak Ibu, senang kasih dalam Tuhan. Haleluya, kita bersyukur hari ini kita sudah siap mengakhiri hari weekend kita atau hari pekerjaan kita, sehingga besok kita akan memasuki weekend. Kita bersyukur tentunya untuk kasih setia, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita semua, pribadi lepas pribadi. Dan hari ini kita masih terus belajar sebelum kita beristirahat, sebelum kita tidur, atau saudara masih melakukan aktivitas. Mari kita sama-sama terus menggali firman Tuhan. Kita masih belajar mengenai providensi Tuhan, dan hari ini kita belajar mengenai kemahatauannya dalam hal pemilihannya atas kita. Kita akan membaca Alkitab dalam Yohanes 15 ayat 16 yang berjudul, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu." Puji Tuhan. Saya percaya ini adalah salah satu doktrin atau ajaran yang sangat sulit dimengerti oleh akal kita, karena doktrin pradestinasi atau doktrin pemilihan itu mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan sudah memilih siapa yang akan diselamatkan untuk masuk ke kerajaan kekal di dalam surga. Sehingga pikiran manusia selalu berkata, kalau gitu Tuhan tidak adil. Saudara, sebenarnya masalah pemilihan ini bukan soal adil atau tidak adil, karena kalau mau adil tidak ada satu orang pun yang patut diselamatkan. Karena kita semua sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan Alkitab menyatakan bahwa upah dosa adalah maut. Tetapi kalau Tuhan mau memutuskan untuk menyelamatkan sebagian dari kita, manusia, itu bagian dari providensinya yang mungkin secara akal sehat kita sulit untuk dimengerti, tapi kenyataannya seperti itu. Alkitab menyatakan dalam banyak ayat bahwa Tuhan telah memilih kita untuk diselamatkan. Misalnya Efesus 1 ayat 4 berkata, "Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya." 1 Petrus 2 ayat 9, "Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri." Dan masih banyak lagi ayat-ayat lain, saudara. Dan sebenarnya proses pemilihan ini kita mengalami hal ini. Tuhan berdaulat penuh atas hidup kita. Misalnya saudara tidak bisa memilih jenis kelamin saudara, Tuhan sudah menetapkan. Apakah kita bisa protes? Tentu saja tidak. Lalu dari keluarga mana kita dilahirkan, siapa orang tua kita, di kota mana, itu Tuhan sudah tentukan. Jadi kita harus percaya akan kedaulatan Tuhan dalam hal ini. Itu berarti kalau kita sudah dipilih, dipanggil, lalu diselamatkan, dibenarkan, itu semua berarti karena anugerah Tuhan semata-mata. Lalu pertanyaannya sekarang adalah bagaimana tanggung jawab manusia? Tanggung jawab manusia adalah merespon panggilan Tuhan untuk pemilihan ini. Ini memang dua hal yang sulit dimengerti, tapi Alkitab mengajarkan kedua hal ini side by side. Misalnya saja dalam Yohanes 3 ayat 16, ayat yang sudah sangat terkenal, saudara tahu bahwa Tuhan itu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di situ Tuhan mengaruniakan keselamatan melalui Yesus, tapi manusia harus percaya dan menerima Yesus. Lalu Matius 11 ayat 27 sampai 28 juga sama. Semua yang telah diserahkan kepadaku oleh Bapa, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Jadi Bapa sudah memberikan kita untuk diselamatkan di dalam Kristus. Tapi ayat 28 mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat." Kita harus datang dan mengambil keputusan. Ada lagi begitu banyak ayat-ayat yang karena keterbatasan waktu saya tidak bisa share di sini. Intinya, jangan pernah mempertentangkan kedua kebenaran ini. Alkitab menyatakan bahwa kita dipilih untuk diselamatkan, yes, tetapi di sisi lain manusia juga bertanggung jawab untuk mengambil keputusan dan diselamatkan. Karena itu, saudara dan saya harus melakukan bagian kita.
Bagaimana mengkombinasikan kedua hal ini, saya tidak tahu, tapi Alkitab menyatakan hal itu berulang-ulang kali. Sama, kadang Tuhan pakai kejahatan seseorang untuk menggenapi rencananya. Seperti Yudas, Yesus memang harus mati, tetapi celakalah orang yang olehnya Anak Manusia diserahkan. Yudas bertanggung jawab atas hidup dan kejahatannya, tetapi Tuhan memakai kejahatan itu untuk menggenapi rencananya di dalam kehidupan Kristus. Saya berharap providensi Tuhan dalam pemilihan kita semua tidak membuat kita bingung, tapi justru membuat kita bersyukur akan karya Tuhan yang besar. Karena itu tugas saudara, mari menginjil, walaupun kita tidak tahu siapa yang dipilih. Karena itulah kita berpartisipasi dengan Tuhan untuk memberitakan Injil. Di dalamnya Tuhan bisa memanggil orang-orang pilihannya melalui diri kita, melalui penginjilan yang kita lakukan. Puji Tuhan, luar biasa hikmat Tuhan. Semoga Roh Kudus memberikan kita pengertian akan hal ini, bahwa Tuhan dalam kedaulatan dan providensinya sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan untuk diselamatkan, tetapi kita juga bertanggung jawab untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Puji Tuhan, selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan berkati kita semua. Shalom.